Perkenalkan, nama saya Francisco Trio Ginivanto dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi kelas 12 yang terdapat pada bab 1, yaitu mengenai rangkaian listrik statis. Untuk pokok pembahasan pada bab ini yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff, dan yang ketiga adalah aplikasi listrik searah. Hukum Ohm. Pada hukum Ohm terdapat 4 bagian, yaitu kuat arus listrik, yang kedua beda potensial, yang ketiga cara membaca ampere meter dan voltmeter, yang keempat adalah hambatan listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anode ke katode. Untuk rumusnya sendiri yaitu Q sama dengan I dikali T, di mana Q merupakan muatan listrik, T yaitu waktu, dan I adalah kuat arus listrik. Yang kedua yaitu beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt. Beda potensial dapat dirumuskan dengan V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, W merupakan usaha atau energi, dan Q adalah muatan listrik. Yang ketiga adalah cara membaca ampere meter dan voltmeter, di mana untuk hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjukkan dibagi dengan skala maksimal dan dikali dengan batas ukur. Untuk yang keempat adalah hambatan listrik. Hambatan atau resistor adalah komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga komponen ini memiliki nilai hambatan tertentu. Fungsi resistor antara lain untuk mengatur kuat arus, mengatur tegangan, dan membagi potensial listrik. Rumus hambatan adalah R sama dengan P dikali L per A, di mana R adalah hambatan, P adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Untuk contoh soal dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Suatu hambatan listrik dialiri oleh arus sebesar 3 ampere. Jika beda potensial pada kedua ujung penghambat listrik adalah 9 volt, tentukan nilai hambatan listrik tersebut. Nah, untuk menjawabnya, sini diketahui ada I sama dengan 3 ampere, V sama dengan 9 volt. Yang ditanya adalah R atau hambatannya, dimana R adalah V per I, sehingga 9 dibagi 3 sama dengan 3 ohm. Jadi hambatannya adalah 3 ohm. Yang kedua adalah rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Pada subbab ini terdapat 3 materi, yaitu rangkaian sumber tegangan, rangkaian resistor, dan hukum Kirchhoff. Rangkaian sumber tegangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seri dan paralel. Pada rangkaian seri, nilai kuat arus itu sama, sedangkan untuk nilai sumber tegangannya berbeda, sehingga untuk mencari hambatannya dapat kita jumlahkan nilai R1 ditambah nilai R2 dan ditambah dengan nilai R3 nya. Untuk rangkaian paralel, nilai kuat arusnya berbeda, tetapi nilai V atau nilai sumber tegangannya sama, sehingga untuk mencari nilai pada tegangan paralel atau hambatannya, yaitu dengan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian kita masuk ke rangkaian resistor yang dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan.
Untuk mencari rangkaian seri, hambatannya dapat kita jumlahkan langsung dengan menjumlahkan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Pada rangkaian paralel, untuk mencari R totalnya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sedangkan untuk rumus gabungan adalah gabungan antara seri dan paralel. Kita dapat mencari terlebih dahulu nilai paralelnya, kemudian kita jumlahkan dengan nilai serinya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi nilai yang masuk itu IM sama dengan jumlah dari I1 ditambah I2. Kemudian bunyi dari hukum kedua Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik sumber arus sama dengan jumlah aljabar penurunan potensial atau hasil perkalian antara kuat arus dan hambatan. Contoh soal dan pembahasannya yaitu sebuah rangkaian dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian yakni 4 volt, 15 ohm, 4 volt, 5 ohm, dan 2 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Untuk jawabannya yaitu sigma V ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. V1 ditambah V2 ditambah V3, kemudian ditambah dengan I yang R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Jadi V1 nya sama dengan 4, V2 sama dengan 2, dan V3 sama dengan 3 dikurangi dengan I dikali dengan 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. 6 dikurang 30I sama dengan 0. Kemudian min 30I sama dengan min 6, sehingga kita dapat nilai I nya yaitu 0,2. Dan yang terakhir yaitu aplikasi listrik searah. Apa saja sih pengaplikasian listrik searah? Yang pertama yaitu energi listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Energi listrik adalah energi yang diberikan oleh suatu sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik pada suatu pengantar yang terdapat hambatannya dalam selang waktu tertentu, di mana energi listrik sama dengan tegangan listrik dikali kuat arus listrik dikali waktu. Karena persamaan V sama dengan I dikali R, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut: W sama dengan I kuadrat dikali R dikali dengan T, atau W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Untuk aplikasi yang kedua yaitu daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha atau energi listrik tiap satuan waktu. Daya listrik dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan W per T, atau V dikali I dikali T, atau V dikali dengan I, di mana P yaitu daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu, sedangkan V adalah tegangan listrik. Karena V sama dengan I dikali R, maka persamaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: V sama dengan I kuadrat dikali R, atau V kuadrat per R. Untuk contoh soal dan pembahasannya yaitu lampu pijar yang dayanya 60 watt menyala selama 1,5 jam. Berapa energi yang digunakan oleh lampu tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 60 watt
dan T sama dengan 1,5 jam. Diubah ke satuan detik atau second, kita dapat 5400 second. Dimana di sini ditanya adalah nilai W-nya, sehingga W sama dengan P dikali dengan T, mana 60 dikali dengan 5400. Kita dapat W sama dengan 324.000 Joule atau 324 kilojoule. Sekian video pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.